Kelompok Tani Balam Tani Jaya bersama perwakilan 4 kepenghuluan di Kecamatan Balai Jaya menggelar audiensi sekaligus rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi B dan dipimpin langsung Ketua Komisi B, Cindy Rahmadani, 8 April 2026. Audiensi ini menjadi wadah penyampaian 8 tuntutan utama masyarakat terkait penyelesaian sengketa lahan eks hak guna usaha HGU PT Salim Infomas Pratama yang hingga kini belum tuntas. 2 tuntutan mendesak disampaikan perwakilan masyarakat dari kepenghuluan Balam Sempurna, Balam Jaya, Pasir Putih, dan Balai Jaya menegaskan 2 poin awal. 1. Mendesak DPRD Rokan Hilir membentuk panitia khusus Pansus selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak RDP ditutup. 2. Meminta Pansus menindaklanjuti 8 poin tuntutan yang disebut sebagai hak mutlak warga. Tuntutan dan data yang disampaikan hari ini pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kecamatan Balai Jaya. Namun, perlu kita pahami bersama bahwa penyelesaiannya membutuhkan proses, waktu, dan keterlibatan berbagai pihak yang berkompeten. Oleh karena itu, audiensi hari ini menyimpulkan bahwa pembahasan persoalan ini akan dilanjutkan melalui rapat dengar pendapat RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Adapun jadwal RDP akan ditentukan setelah kami melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya. Rekan-rekan dari Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan teman-teman saya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Haji Jaskori, Ketua Fraksi Golkar, dan selanjutnya ada Bapak Darius Rinto, beliau juga dari Dapil 4, Fraksi Demokrat, dan di sebelah saya ada Sekretaris dari Komisi B. Pembahasan ini akan dilakukan melalui panitia khusus, Pansus, dengan tetap mengikuti arahan Ketua DPRD. Hal-hal yang belum sempat dibahas pada audiensi ini akan kami matangkan kembali dalam rapat berikutnya. Tanggapan Ketua Komisi B, Cindy Rahmadani. Dalam RDP tersebut, Cindy Rahmadani menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa lahan membutuhkan proses dan keterlibatan pihak kompeten. Audiensi hari ini menyimpulkan pembahasan akan dilanjutkan melalui RDP lanjutan dengan menghadirkan OPD terkait dan eksekutif. Jadwal RDP akan ditentukan setelah rapat internal Komisi B dan koordinasi dengan pimpinan DPRD Rokan Hilir, ujar Cindy. Baiklah, ucapkan terima kasih sudah hadir. Dan tadi siapa tadi Bapak Helmi ya? Bapak Helmi yang selalu menghubungi saya walaupun hanya via telepon, walaupun satu dapil, ya kan? Tapi tak apa-apa. Baiklah, kita mulai rapat hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kita buka. Baik, untuk yang pertama kami persilakan dari kelompok tani. Ia menambahkan, pembahasan melalui Pansus dimungkinkan dengan tetap mengikuti arahan Ketua DPRD. Hal-hal yang belum dibahas pada audiensi akan dimatangkan di rapat berikutnya. Harapan masyarakat. Warga 4 kepenghuluan berharap Komisi B DPRD Rokan Hilir mendengarkan aspirasi ini sebagai amanah rakyat dan bertindak cepat. Bagi mereka, lahan eks HGU tersebut merupakan sumber kehidupan dan masa depan warga Kecamatan Balai Jaya. Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat melalui mekanisme DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Reporter Palapa TV, Sujiono mengabarkan. Dalam keterbukaan informasi, kami mendesak DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk meminta pihak ATR BPN atau pihak eksekutif agar segera membuka dan memberikan salinan dokumen SHGU PT Salim Infomas Pratama di wilayah Kecamatan Balai Jaya agar tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Artinya, kami mendesak kepada BPN, kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir, khusus Komisi B, untuk dapat mendesak eksekutif mendapatkan salinan HGU tersebut, dan salinan HGU tersebut wajib diberitahu kepada kami selaku wadah daripada tuntutan masyarakat, yaitu kelompok Tani Balam Tani Jaya. Jadi, Kabupaten Rokan Hilir harus menjadi garda terdepan dalam keterbukaan informasi. Kami mendesak DPRD Kabupaten
Kabupaten Hilir untuk meminta pihak ATR BPN atau pihak eksekutif agar segera membuka dan memberikan salinan dokumen SHGU PT Salim Informas Pratama di wilayah Kecamatan Balai Jaya agar tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Artinya kami mendesak kepada BPN, kepada DPRD Kabupaten Hilir, terkhusus Komisi B, untuk dapat mendesak eksekutif mendapatkan salinan HGU tersebut, dan salinan HGU tersebut wajib diberitahu kepada kami selaku wadah daripada tuntutan masyarakat, yaitu kelompok tani Balam Tani Jaya. Ucapkan salam hormat, ucapan terima kasih kepada Ibu Cindy selaku Ketua Komisi B dalam kami selaku masyarakat Bu, yang mana tuntutan kami selama ini alhamdulillah sudahlah diundang secara resmi, yaitu dari Komisi B DPRD Kabupaten Rokan Hilir beserta dengan wakil. Kebetulan wakil ini bukan asing, terkhusus buat saya pribadi, itu bagian daripada Pak Cik saya sendiri. Kebetulan beliau orang Kubu dan termasuk pengurus LLMB. Saya menilai kalau beliau ini memang petarung di dalam segala situasi, terutama dalam tuntutan masyarakat ini. Dan selanjutnya tentu rekan komisi, yaitu Bang Lambo, dan ada beberapa rekan komisi, mungkin saya lupa menyebut tadi, tapi semua itu adalah salam hormat kami atas nama masyarakat kepada, terkhusus kepada komisi beserta wakil dan anggota. Dalam hal ini kami tentunya mengucapkan ribuan terima kasih. Kami mohonkan, alhamdulillah sudahlah terjawab berdasarkan undangan resmi pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Balam Tani Jaya, yang mana secara historis kami mendirikan kelompok tani Balam Tani Jaya tersebut bukanlah semata-mata yang pastinya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak. Dalam hal ini terfokus kepada masyarakat yang tak mampu. Jadi pada kesempatan ini kami ingin betul sentuhan langsung kepada tentunya Ketua DPRD dan tentunya terkhusus kepada Ketua Komisi, yaitu Komisi B, dalam hal ini membidangi tuntutan kami selaku masyarakat. Jadi dalam hal ini kami ingin memaparkan yang pertama, yaitu memperkenalkan diri, yang mana saya selaku membawahi atau mewadahi daripada kelompok tani ini adalah selaku ketua atas nama Helvi, kelahiran yaitu di Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, tahun 84. Sementara Informas yaitu lahirnya tahun 88 sesuai dengan tuntutan kita. Artinya semenjak saya lahir sampai detik ini alhamdulillah belumlah pernah terrealisasi yang namanya plasma apapun itu. Baik, yang selanjutnya dalam hal ini kami dari awal perintis daripada pergerakan kelompok tani ini yang berujung untuk kepentingan kemaslahatan umat yang banyak, yang mana kami itu yang pertama kami sentuh itu adalah pemerintahan, yaitu dalam hal ini tanda kutip, yaitu pemerintahan kepenghuluan, 4 kepenghuluan dan pemerintahan kecamatan. Maka dalam hal ini juga kami menyampaikan kepada rekan-rekan, kepada keperwakilan kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat khususnya daerah Kabupaten Rokan Hilir ini, kami harap pimpinan Dewan selaku Ketua Komisi B memang mewujudkanlah aspirasi kami ini di hadapan eksekutif atau pihak terkait nantinya. Dalam hal ini kami menegaskan yang mana kami sentuhan kami kepada pemerintahan kepenghuluan tersebut, alhamdulillah selama ini tuntutan masyarakat yang kami lakukan ini alhamdulillah terjawab dengan baik, yang mana surat rekomendasi tentang tuntutan masyarakat terhadap ex-PT Salim, terkhusus Salim Informas Pratama TBK, itu dikeluarkan oleh pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan kepenghuluan, yaitu 4 kepenghuluan. Jadi langkah ini saya pikir pemerintahan seperti inilah yang kami inginkan, artinya proaktif
untuk masyarakat atas dasar tuntutan yang sama sekali kami tidak melibatkan delik hukum kepada pemerintah itu sendiri. Artinya kami melakukan ini karena ada aturan yang dilakukan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Alasan untuk menjembatani kami penyelesaian tuntutan masyarakat khususnya Kecamatan Balai Jaya terkhusus 4 kepenghuluan. Kami rasa tidak ada alasan lagi lah buat ketua komisi dan umumnya ketua DPRD rekan hilir. Tentunya dalam hal ini beliau mungkin berhalangan, titip salam dari masyarakat untuk beliau. Semoga Bu Ilhami sehat selalu dan semangat dalam tuntutan masyarakat kami Kecamatan Balai Jaya ini. Amin. Terhadap keresahan kami selaku masyarakat yang menuntut daripada yang kami sampaikan sebelumnya. Jadi dalam hal ini kami meminta dalam audiensi ini agar TPR itu segera mungkin yang namanya pembentukan pansus, karena kalau kami berpikir kalau tidak ada pansus maka pertemuan hari ini tidak ada artinya. Tapi kalau pansus itu sudah terbentuk, kami mengharapkan pansus ini betul-betul aktif dan berbuat untuk masyarakat sesuai dengan tuntutannya. Artinya kalau pansus sudah terbentuk maka tujuan kami ini, hajat kami ini bisa tersampaikan secara fokus. Begitu harapan kami. Yang kedua, kami meminta kepada DPRD Rokan Hilir melalui pansus tidak ragu dalam menggunakan hak dan kewenangannya untuk mendesak Bupati Rokan Hilir agar mengeluarkan kebijakan yang tegas dan konkret berpihak pada penyelesaian tuntutan kelompok tani, yaitu tuntutan masyarakat yang diwadahi kelompok tani Balam Tani Jaya. Yang ketiga, di lapangan kerja itu memang benar sekali yang disampaikan Bapak Eka tadi. Baik, selanjutnya dari rekan-rekan Komisi B ada yang ingin memberikan tanggapan? Bapak Wakil, kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara-saudara untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Guru, tokoh-tokoh masyarakat, ada juga dari Islam, kemudian orang-orang tua tani, tuan haji, kelompok ketua kelompok tani, sekretaris, dan mungkin tak saya bisa sebutkan satu persatu. Khusus untuk ketua kami, ada Pak ini atas kepada dan juga rekan-rekan semuanya. Baik, kami juga punya staf, kemudian juga tenaga ahli yang alhamdulillah pagi kami juga beraudiensi dengan Atwasma PT Insentif Jaya Perkasa. Kontaknya sama audisi. Baik, sesuai dengan permohonan daripada kelompok tani yang telah ditandatangani ini beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Ya, 1 bulan. Tapi yang jelas ketua jajaran kelompok tani Balai Jaya, jajaran Balai Jaya dan semuanya hadir di Lamongan. Di sini ketua kami cuma ingin menyampaikan bahwa kehadiran dari pengurus dan anggota kelompok Balai Jaya ini juga didampingi oleh pengurus perwakilan pengurus Lamongan. Jadi izin berdua, sekali lagi izin berdua, Ibu Ketua izinkan menyampaikan bahwa kedatangan kawan-kawan yang dari kelompok tani Balai Tani Jaya ini juga didampingi oleh pengurus Lamongan. Di sini saya mewakili pengurus Lamongan, di situ ada sekretaris sekitar. Artinya di samping didukung oleh pengurus dalam kecamatan, Lamongan juga mendukung. Karena kedatangan kelompok tani Balai Jaya ini ke Lamongan ini adalah datang untuk kedua kalinya, dan beliau meminta tolong didampingi. Artinya dalam posisi kami sebagai pengurus Lamongan, kami mendampingi dan memberikan dukungan sepenuhnya. Sekali lagi kami sampaikan dari Lamongan, kami mewakili memberikan pendampingan dan mendukung sepenuhnya. Kami mengapresiasi daripada apa yang disampaikan oleh pengurus kelompok Balai Tani Jaya ini, dalam arti kata mengapresiasi mereka menempuh jalur hukum, jalur konstitusi sesuai dalam mereka menuntut hak dalam
hal program Basmadi PT Saling Informasi. Ini kami apresiasi. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi dan anggota yang telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk hadir pada siang hari ini. Artinya sebagai wakil rakyat betul-betul mengetahui dan menindaklanjuti apa-apa yang merupakan aspirasi yang disampaikan rakyat. Karena itu Saat ini Pak, ini apresiasi ini untuk warga masyarakat Balai Jaya, semangatnya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bisa terwujud secepatnya. Cuman di sini ada semacam pertanyaan ya Bapak. Sebelum tuntutan hari ini sudah pernah nggak tuntutan sebelumnya? Kalau kami belum. Belum. Nah, itu aja belum. IPOMAS ini tadi saya catat tadi berdiri sudah lebih kurang 38 tahun. 38 tahun ya. Udah berapa generasi camat dan pengulu kepala desa. Bupati. Mohon maaf. Setiap perpanjangan HGU ada rekomendasi desa dan kecamatan. Nah, jadi di sini tak perlu kita jabarkan seluas-luasnya. Artinya persoalan ini ada titik kuncinya di desa dan kecamatan. Ya. Nah, jika masyarakat ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat ini, ya semua ini tidak terlepas dari kerjasama desa dan kecamatan. Karena HGU kita sama-sama tahu di sini. HGU itu perpanjangannya setelah 35 tahun. Itu aturannya. Berarti IPOMAS sudah 38 tahun. Nah, berarti kan sudah 3 tahun berakhir HGU-nya kalau berdasarkan administrasi. Nah, pertanyaan saya yang disampaikan bapak-bapak dalam kesempatan rapat kita tadi panjang lebar, ada HGU yang sudah mati, ada titik HPL-nya sekian ribu hektar bla 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 nya. Pertanyaan besar saya, bapak-bapak punya nggak data tersebut? Baik Pak, mengenai titik lokasi itu kami bersumber pada peta relten bumi ATR BPN. Nah, tadi kan sudah kita singgung. Ya. Mohon maaf nih, saya mengutip pembicaraan kita tadi. ATR BPN nggak bisa kita percaya loh. Peta relten Pak, tiap hari dirilis. Nah, artinya gini. Di samping itu mohon izin, Ya. di samping itulah kami mohonkan kepada DPRD Kabupaten Kandilir, terkhusus komisi yang membidangi dalam hal ini, supaya kita tidak meraba-raba, tolong sentuh langsung melalui eksekutif yaitu Pak Bupati menegaskan kepada BPN agar mendapatkan hasil resmi dari HGU tersebut. Oke. Maksud saya kepada pihak DPRD Kabupaten Rokan Hilir selaku penyambung aspirasi kami, selaku Dewan Perwakilan Rakyat kami. Tapi jangan jadikan Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya dulu enak, makan enak, tidur enak. Jangan seperti itu pengertiannya. Tapi jadikanlah fungsi Dewan itu memang berbuat aktif untuk masyarakat, terutama masyarakat dalam hal ini yaitu masyarakat yang tak mampu. Tapi tidak terbukti daripada kebijakan. Jadi dalam hal ini kami berharap kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir, khususnya komisi yang membidangi yaitu Komisi B, dalam hal tuntutan kami selaku masyarakat ini, bantulah kami sampai selesai. Kami inginkan di tahun 2026 ini harus selesai tuntutan kami. Dan apabila nanti ini Dewan dalam hal ini mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala berleha-leha atas tuntutan kami, maka kami tidak akan tinggal diam dalam hal tuntutan masyarakat ini. Artinya di atas Dewan masih ada Dewan lagi, masih ada juga Dewan lagi, sampailah DPR RI. Di atas Bupati masih ada Gubernur dan masih ada juga Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Presiden Republik Indonesia juga kita sudah ada yang bisa menyampaikan aspirasi kita tersambungkan langsung. Jadi dalam hal ini perlu kami sampaikan dan ini perlu jadi catatan khusus dan dimasukkan dalam notulen resmi pada pertemuan audiensi siang hari ini tanggal
8 Juni 2026, maka ini kami harapkan menjadi sejarah awal dan sejarah akhir daripada tuntutan ini sampai berhasil nanti. Kami harap pihak DPRD Kabupaten Rokan Hilir, terkhusus komisi yang membidangi, tolonglah lihat kami sebagai masyarakat yang susah ini, tolonglah jembatani kami untuk menyampaikan segala tuntutan kami ini sampai ke dermaga yang kami inginkan. Maka dalam hal ini kami sampaikan yang pertama, kami mengharap dan menuntut komitmen nyata kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak menunda-nunda. Dalam hal ini pembentukan pansus yang pertama kami tekankan kepada komisi pada kesempatan sore hari ini untuk tidak menunda-nunda penanganan masalah ini. Kami mendesak, dalam hal ini kami mendesak agar panitia khusus penyelesaian konflik agraria XPT Salim Infomas Pratama segera dibentuk. Dalam hal ini kami memberi waktu, kalau tuntutan kami ini jadi prioritas utama, maka ini tidak ada alasan waktu itu untuk diperlambat. Maka dalam hal ini kami memberi waktu paling lama 5 hari kerja sejak RDP ini ditutup. Namun demikian, apabila ada penundaan atas hal ini, akan kami sampaikan bahwa memang banyak di DPR ini masuk permohonan-permohonan terkait masalah keluhan kesah masyarakat, terkhusus mitra dari Komisi B. Artinya bahwa salah satu permohonan tersebut adalah bapak-bapak saudara-saudara semuanya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tadi menggebu-gebu daripada ketua Petani juga keponakan kami. Saya salut juga nih orang-orang seperti ini. Masih teringat saya waktu saya muda-muda dulu, lebih kurang segitu lah Pak. Tapi tidak ada masalah. Artinya apa? Bahwa samping harapan permohonan ada juga tuntutan. Udah tuntutan pakai deadline nih. Wah ini nih pakai deadline, pakai jangka waktu. Dan itu mesti dilakukan sebenarnya. Tapi jujur kami sampaikan bahwa salah satu fungsi DPR ini banyak juga. Pertama masalah pembentukan perda yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua masalah penganggaran. Yang ketiga masalah pengawasan. Yang keempat advokasi. Artinya yang keempat ini apa? Salah satu ini. Artinya apa? Bahwa kita perlu menyampaikan bahwa kita memiliki tugas-tugas yang beberapa tadi, sehingga mungkin memiliki waktu. Waktu ini agak sedikit terbatas terkait apa yang menjadi keluhan Bapak semua itu pertama. Yang kedua bahwa di DPR ini ada terdiri dari 4 komisi. 4 komisi ini bahwa salah satu komisinya adalah B, membidangi keuangan dan ekonomi. Nah terkhusus jika Bapak-Bapak menjadi dolen tanggung dan mitra kami dan sesuai dengan permohonan Bapak-Bapak semua adalah ingin diminta fasilitasikan. Artinya bahwa sebelum kita melaksanakan KDP, tentu kami sebagai komisi, hari ini Ibu Ketua kita, bahwa kita mesti tahu dulu. Kami ini kan perlu belajar juga bahwa kita melaksanakan audiensi yang pada intinya adalah mencari penggalian informasi, klarifikasi terkait informasi-informasi yang menjadi keluhan dari konsumen. Itu intinya. Sehingga pada saat RDP nanti Bapak mau cek ini kami udah punya bahan juga. Nah kan begitu. Kalau Bapak mau cerita ini kami udah punya bahan. Nah intinya itu yang ingin disampaikan. Perlu disampaikan bukan ada niat sedikit pun dari kami. Khusus kami Komisi B tidak ada niat sekalipun bahwa kami menunda-nunda, kami memperlambat-perlambat terhadap apa yang menjadi keluhan. Makanya hari ini kita mesti ada 5 agenda, salah satunya merupakan dari Bapak tersebut. Baik. Terkait dengan hal ini bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa apabila ada salah satu perusahaan yang melaksanakan pengelolaan terhadap lahan perkebunan itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini, ada kewajiban mereka terhadap masyarakat dan bahwa aturan pemerintah juga ada. Tetapi yang saya sampaikan hari ini bahwa kami ini belum masuk 2 tahun dilantik menjadi anggota DPR dan baru ini pula keluhan bapak-bapak semua sampai kepada kami ya,
Kalau periode yang sebelumnya kami tak tahu. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan informasi ini, masih SMA saya SMA tahun 91 Pak. Doktoral. Artinya surat itu resmi ditandatangani bermaterai sesuai dengan kami untuk menyatukan persepsi ini kepada masyarakat. Artinya setiap data-data kita yang mana kami menghimpun diperbantukan dari keterwakilan masyarakat yang kami bentuk atas nama Pokja, baik itu Pokja Pasir Putih, Balai Jaya, Balam Jaya, dan juga Balam Sempurna. Tujuan kami dalam hal ini tujuan positif untuk setelah kami amati, sekarang ini mereka sejahtera, bisa kita katakan menduduki posisi menengah ke atas. Sementara masyarakat kita yang saat ini berada di Balai Jaya sangat-sangat jauh dari kondisi itu. Itulah yang menjadi pertimbangan bagi kami, sehingga kami anggap perlu sejak tahun 1988 hingga hari ini 2026, lebih kurang 38 tahun, barangkali anggota-anggota dewan sebelumnya mungkin banyak kegiatan dan kesibukan sehingga tidak sempat untuk membahas ini, Bapak Ibu. Maka pada hari ini kami menyuarakan ini. Begitu juga dengan pihak manajemen perusahaan PT Salim Ipomas Group, dulunya Ipomas Pratama, barangkali terlalu asik Pak mengalokasikan dana keuntungan dari kebun itu sendiri, sehingga dia tidak berpikir dengan masyarakat sekitarnya. Jadi pada hari ini kami membuka Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami berharap supaya aspirasi yang kami bawa ini dapat ditindaklanjuti. Kalau memang bisa cepat, alhamdulillah. Dan kalaupun memakan waktu, kami menunggu, tapi artinya kami menunggu tetap punya batas. Sampai saat ini seperti yang disampaikan tadi Pak, lebih kurang 3 tahun izinnya sudah tidak berlaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar sama kami, kalau memang itu sudah tidak berlaku, kenapa pemerintah itu sendiri tidak ada tindakan? Artinya ini kan sudah ilegal Bapak Ibu. Ini yang menjadi satu pertimbangan besar bagi kami. Kami harap dapatlah Bapak Ibu Dewan yang terhormat menyampaikan ini kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga apa yang kami suarakan dapat ditanggapi dengan baik dan juga berhasil sampai tuntas, sehingga terkhusus ke penghuluan Pasir Putih, yaitu Pak Harian yang diwakilkan daripada Sekdes yang hadir pada hari ini. Kebetulan Pak Harian itu kesehatan fisiknya kurang memadai. Hari ini beliau lagi cuci darah, kita doakan beliau selalu sehat dan semangat. Amin. Inilah suratnya juga dikeluarkan, dan termasuk Sekdesnya juga sangat antusias dalam pergerakan tuntutan masyarakat ini. Terima kasih. Yang nama lembaga adat, yaitu lembaga adat Kecamatan Balai Jaya, yaitu yang mengeluarkan sesuatu MKA, yaitu Datuk Sofi Hasan, yang sampai hari ini kami jadikan tokoh besar di Kecamatan Balai Jaya. Jadi secara keseluruhan sangatlah mendukung masyarakat. Nah, namun apa yang menjadi tuntutan kita? Ya, kita berharap semuanya berdasarkan fakta dan landasan yang benar. Maksud saya, agar setiap perjuangan bapak-bapak ini ya ada artinya di kedepannya. Pasti Pak, ya, pasti. jadi kita butuh semua tuntutan itu berdasarkan data. Ya. Karena apa? Belajar dari, ada juga nih Pak, mohon maaf nih, di dapil kami ini ada di PT Sindora Suraya Group ini. Ya, kasusnya lebih kurang. Artinya ketika kita melakukan tuntutan tanpa ada data, fakta, ya alangkah susahnya kita nanti. Terkait masalah tupoksi kami sebagai anggota DPRD, seperti yang disampaikan ketua tadi, ya apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak ini akan kami sampaikan ke Bupati. Ya, tapi sebelum bapak-bapak melangkah lebih jauh, ada baiknya sekedar saran. Ya, lengkapilah apa yang menjadi data-data disesuaikan dengan dasar tuntutan kita.
agar ini tidak blunder nanti. Iya, betul. Nah, itu sekedar saran saja. Nah, artinya tadi kan ada HGU katanya sudah berakhir. Ya, yang namanya tuntutan Pak ya kalau hanya cito, mohon maaf nih Pak Ustadz, ya enggak habis di cito lah. Betul. Kalau kita punya data, ada data real yang kita pegang, ya terkadang Bapak kita punya data pun bisa diabaikan. Apalagi mohon maaf hanya sekedar cerita dari A1 ke AB. Apalagi tadi saya singgung tadi lurah, penghulu bahkan camat, ya kan ada regenerasi. Mungkin mereka-mereka ini bapak-bapak ini nggak semuanya mengetahui persoalan di Pommas ini. Soalnya Pommas ini berdiri ya udah lumayan 38 tahun loh. Ya, betul. Jadi ya kalau memang mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai perusahaan yang berdiri di tempat kita ya memang tidak wajar. Nah tapi saya akan menanggapi aspirasi tuntutan masyarakat kita yang diwadahi kelompok tani Balam Tani Jaya. Dalam hal ini segala tuntutan adalah poin tersebut mereka mensikapi dengan bijak sesuai dengan harapan kita. Jadi tuntutan kita tadi apa saja gitu? Ada 8 poin Pak, salah satunya itu terkait kita persikat, artinya dalam hal ini mengenai plasma 30% tuntutan kita. Lahan yang bekas HGU kita jadikan TORA, Tanah Objek Informasi Agraria, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021. Dan yang selanjutnya itu lahan yang HGU diperpanjang agar mengeluarkan plasma 30%.